Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ya nurul saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Tidak lupa saya ucapkan saudaraku baik muslim non muslim. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dari Yang Maha Kuasa dari bencana dan musibah apapun, dan mudah-mudahan kita tuh semuanya diberi rezeki yang lancar, rezeki yang barokah, diberi keturunan anaknya soleh dan solihah, amin ya rabbal alamin. Ya, di sini Gus Mustaqim ngasih gagasi untuk saudaraku semuanya. Sekarang ini banyak orang yang berebut keturunan macam apapun itu, ingin jadi depan, nggak mau jadi belakang. Ya cuman heran aja Gus Mustaqim ini semuanya bingung. Maksudnya bingung apa? Semua bingung dari keturunan. Kenapa nggak ada yang berebut cucu atau cicit Abu Jahal? Kak cuman yang diperankan itu semuanya itu keturunan dari si A, si B, si C. Kenapa nggak ada yang aku cicit atau cucu Abu Jahal? Gitu. Kok cuma Kanjeng Nabi yang mengakui bahwa Abu Jahal itu pamannya, kemanaan tidak yang lainnya? Kok nggak ada? Apakah tidur atau gimana tuh? Kayak cucunya, cicitnya, keponakannya tuh. Kenapa yang diikut cuman cicit dan cucu Rasulullah? Rasulullah aja dulu mengakui bahwa Abu Jahal itu pamannya. Aja ke bawah kebanyakan gimana ini cucu cicitnya Abu Jahal ini? Kok nggak ada yang ngaku? Kanjeng Nabi dulu aja mengakui bahwa Abu Jahal itu pamannya. Kemana? Ini masalah nasab-nasabnya ini gimana? Gus Mustaqim ini kan cuma orang kampung, orang tani biar tahu. Kok nggak ada yang jelaskan bahwa si A, si B ini cucu cicit dari Abu Jahal atau keponakan dari Abu Jahal? Kok nggak ada? Kok sekarang ini musnah, nggak ada penjelasan. Kalau di dunia ini ada cicit atau keponakan atau cucu keponakan dari Abu Jahal, kok nggak ada? Kok nggak ada keterangan gitu? Cuman yang diperebutkan cucunya Kanjeng Nabi. Ini lah jeleknya manusia yang di dunia ini. Itu. Cuman mengaku yang baik, yang buruk nggak mau mengakui. Cuman yang baik-baik toh yang direbut, yang jelek-jelek nggak direbut. Oh ini cucu cicit mantan apa preman atau mantan apa, nggak ada yang berebut. Gusti Allah menciptakan bermacam-macam manusia di dunia, semuanya itu ciptaan Allah yang Maha Kuasa kan, bukan ciptaan manusia. Masih berebut. Orang sekarang ini bingung manusia itu. Mungkin tadi itu udah dihidupkan sama yang kuasa di atas dunia, kenapa masih berebut dunia kan gitu. Ya memang politik itu bisa bikin kerukunan, bisa bikin kehancurannya politik ini sekarang ini. Gitu. Ya politik macam sekarang ini manusia itu untuk mencapai tujuan diri masing-masing itu saling mencela A, saling mencela B, saling mencela C itu. Maka dari situ Gus Mustaqim pesan saudaraku dari Sabang sampai Merauke, kita jangan sampai ke pelosok pada jalan kesesatan untuk memfitnah A, fitnah B kita itu. Kita sebagai orang awam cuman nonton doang, biarin orang itu fitnah A, fitnah B, fitnah C, kita cuma penonton, jadi kita tonton aja. Yang mana yang bagus kan, yang nilai yang Maha Kuasa yang tahu kan gitu. Jangan lihat dari casingnya. Kita harus punya ilmu dari pemulung itu. Pemulung itu namanya pemulung, apa yang diambil barang bagus kan, barang yang jelek dikumpulkan dibikin bagus kan gitu.
Kalau sekarang orang ini enggak, yang bagus dibikin jelek, yang jelek tambah jelek. Maksudnya pemulung gimana? Ya orang yang jelek dibikin bagus, bukan yang bagus malah dijelekin, gitu. Banyak sekarang ini orang mengejar itu tadi, untuk mencapai tujuannya dia masing-masing. Ya sesuatu apapun yang baik bisa jadi jelek. Memang dunia politik sekarang, orang ini politik tapi politik gak sehat sekarang ini. Bukan politik yang sehat ini, politik yang gak sehat sekarang ini. Apalagi di YouTube itu tuh berita bohong semuanya, itu nggak ada yang betul. Berita-berita itu semuanya ngejar konten, itu semuanya itu ngejar konten. Itu boleh kita nonton hibur-hiburan yang di YouTube itu, ambil hikmahnya aja, ambil yang positifnya aja, ada yang negatif jangan diambil. Itu kita harus bisa menciptakan suasana perdamaian, kerukunan, nggak saling membenci yang lain, mencela yang lain, nggak usah itu. Hablum minallahi hablum minan nas, urusan sama yang kuasa kita masing-masing. Kalau sama manusia ya manusia kan gitu, jangan dicampur adukkan. Kalau sekarang enggak dicampur adukkan, orang sekarang ini semuanya berebut benar, nggak ada yang berebut salah. Itu pemikiran orang sekarang ini. Ya kita mikir ya, orang di dunia semuanya yang mintakan yang maha kuasa, urusan yang maha kuasa itu masalah. Kita cuma mengingatkan doang. Gitu. Bila dia nggak mau diingatkan ya udah biarin gitu. Berani berbuat harus berani tanggung jawab kan gitu. Kalau manusia berpikir panjang, ya sekarang kita bisa mengelak. Tapi kalau di hadapan yang maha kuasa nggak bisa mengelak kita itu, saudara. Ulama-ulama sekarang yang menerangkan keterangan yang gak jelas itu banyak sekarang ini. Kalau emang salah diterangkan yang jelas. Orang goblok aja masih punya pikiran ngerti. Di mana orang menyembelih hewan niatnya untuk menyembelihkan setan? Gak ada kan? Ya setan kepala manusia itu yang ada. Mana ada orang samakan untuk setan? Ya nggak ada, pasti ada tujuan yang mau diselamatin kan gitu. Banyak ulama yang baru-baru ini jelaskan nggak detail, itu banyak bikin orang pusing, orang awam itu. Orang menyembelih ini syirik, menyembelih itu syirik untuk setan. Kalau emang untuk menyembelih hewan itu syirik, kenapa diadakan hari kurban kan gitu? Itu kan menyembelih hewan itu. Kalau ulama sekarang enggak nyiptakan orang kalau nyembelih hewan gini itu syirik untuk setan. Ya orang goblok yang nyembelih untuk setan itu. Emang setan makan daging? Kalau enggak setan manusia. Kita harus berpikir pada Habib Lutfi itu loh. Itu emang figur Habib Lutfi itu. Dijelaskan sedekah bumi ada, sedekah laut ada itu. Kalau ulama sekarang yang nggak ngerti tuh, waduh, sedekah ini syirik, sedekah itu syirik. Tapi dia sendiri mengumpulkan uangnya jamaah babulan nggak syirik gitu. Nggak ada, semuanya itu cari duit. Ulama sekarang itu cari duit itu. Ceramah gini dikasih amplop nggak mau, tapi orang suruh sedekah. Berapapun sedekah dibawa, banyak penipuan melibatkan jamaah. Banyak sekarang orang ini punya mobil mewah gini bikin perkumpulan ini, perkumpulan itu, ujung-ujungnya apa ya, bikin kekayaan dia masing-masing itu. Cuman orang kecil diperalat itu, orang awam itu diperalat. Nggak ada yang lillahi ta'ala, itu nggak ada sekarang ini. Cuman cari harta semuanya. Mana ada itu membantu saudaranya yang susah gini nggak ada. Mungkin orang cuma disuruh harus kita begini sama ini, dia sendiri nggak keluar itu, cuman nyuruh orang. Kebanyakan di situ. Itulah jeleknya tingkah manusia di dunia ini. Coba pesantren yang membutuhkan dana, yang masih kecil,
merintis itu dibantu. Nggak ada itu kalau bukan orang kampung. Coba itu pesantren yang mentereng-mentereng itu siapa yang bangun? Orang bodoh-bodoh, orang kampung-kampung itu. Nggak ada yang mengakui, oh dulu ini bangunan ini berkat dukungan orang kampung, orang awam. Nggak ada itu. Saya yang bangun, saya. Nggak ada yang mengakui. Waktu dulu perjuangan Wali Songo, nggak ada yang ngaku, oh ini saya yang bangun. Nggak ada itu. Melibatkan orang kampung, orang awam. Kejelekan orang dibahas, tapi dia sendiri nggak dibahas kan gitu. Nggak lihat negara-negara lain gimana, itu nggak ada. Cuman bikin ribut gini. Mending orang bodoh, nggak pernah ribut. Yang pernah ditipu orang itu cuman diam aja, orang bodoh. Semuanya ingin jadi pemimpin. Kalau semuanya pemimpin, mana yang mau dipimpin kalau semuanya ingin jadi pemimpin kan gitu. Nggak ada semuanya. Imam-imam di dunia ini dulu berapa jumlahnya imam? Semuanya kan nggak sama pendapatnya. Seharusnya kita tuh bersyukur masih diberi waktu, beri umur panjang sama kuasa, harus berbuat baik sesama umat, bukan itu mutlak sesama umat itu, baik umat muslim maupun non muslim kan gitu. Sekarang cuma campur adukkan dengan politik itu. Sebenarnya itu politik itu nggak ada sangkut pautnya dengan agama kan gitu. Ya kalau nggak ada paksaan, ngapain orang situ dibilang syirik, orang gini dibilang syirik. Seakan-akan orang di dunia cuma dia doang yang benar kan gitu. Makanya tadi itu saya heran, semuanya berebut ini keturunan itu. Kenapa kok nggak ada yang berebut bahwa dia cucu atau cicit dari Abu Lahab? Sekarang dunia ini manusianya sudah gak karu-karuan. Bukan dunianya yang gak karu-karuan, manusianya yang gak karu-karuan. Oh, manusia ini diciptakan dari Yang Maha Kuasa. Pintu di dunia ini ada dua, pintu kelahiran dan pintu kematian. Cuman itu doang manusia ini. Jarang orang yang berpikir seperti itu, gak ada. Jadi kita dilahirkan ini punya pintu dua, pintu keluar, pintu masuk, gitu aja. Keluarnya kita baik, masuknya harus baik. Cuman berebut harta, kekuasaan, gini gitu. Manusia ini kan ya, makanya dikasih pemikiran itu manusia jarang dipakai pemikiran yang baik. Kita hidup di dunia ini bisa bermanfaat pada keluarga, pada sanak saudara, pada tetangga, pada masyarakat, pada sesama umat. Harus bermanfaat. Nah, cuma hidup doang di dunia ini sama dengan kambing kan. Yang penting hidup gitu. Mana ada Wali Songo numpuk harta dulu? Nggak ada. Cuma tinggal musola, masjid. Kalau sekarang enggak. Mengumumkan mobil yang mewah itu, lihat itu. Berjuang orang lain yang suruh berjuang. Cuman orang kecil dimanfaatkan sama oknum seperti itu. Coba kalau nggak ada orang bodoh, nggak mungkin berdiri dia itu. Itulah cara berpikirnya orang sekarang. Cuman berebut kebenaran, nggak ada yang berebut kesalahan. Kok nggak ada yang berebut bahwa dia keponakan atau cucu Abu Jahal gitu. Itu yang direbut. Nggak ada yang berebut mengakui bahwa dia cucu atau cicit keponakan Abu Lahab. Nggak ada yang ngaku itu, nggak ada yang menjelaskan, oh si A ini masih nasab dari Abu Lahab, Abu Jahal. Nggak ada. Oh ini ngaku pamer bahwa saya cucu Wali Songo, apa Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati. Nggak ada yang keluar itu di YouTube. Pemikiran orangnya semuanya udah terbalik. Marilah kita bersama-sama berpikir yang jernih. Untuk saudaraku dari Sabang sampai Merauke, baik yang awam maupun yang tidak awam, baik yang muslim maupun non muslim, harus berpikir kita hidup di dunia harus bisa apa manfaat kita hidup di dunia ini bermanfaat. Harus berpikir gitu.
Kita hidup di dunia ini harus bermanfaat pada keluarga, pada diri kita sendiri, pada tetangga, pada sanak saudara, pada sesama umat. Kalau sesama umat ini mutlak ini. Kenapa semuanya dibikin ribet? Itu namanya demikian orang bodoh. Orang bodoh yang banyak itu. Bencana ini bukan seperti itu. Semuanya itu ada likuli sababin. Nggak ada semuanya orang di dunia ini nanam ini untung, nanam itu untung. Nggak ada, itu terserah yang Maha Kuasa itu. Oh, nanam ini bisa tumbuh, itu lantaran dari yang Maha Kuasa, bukan lantaran manusia. Kalau saya yang nanam, kan bukan saya, nggak gini. Orang jarang kubur syirik gitu, syirik. Saudara-saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke, baik muslim maupun non muslim, kita jangan sampai terkecoh pada kadron-kadron yang di YouTube itu, berita ini gitu itu, berita yang nggak bermanfaat jangan didengar, jangan diikuti itu, yang bikin kekacauan, keributan itu. Kita bela orang yang di atas, belum tentu kita ada musibah. Tetangga yang dekat ada kerepotan, ada musibah ini, mungkin yang datang duluan ya tetangga yang dekat itu, nggak mungkin yang kamu bela-belain yang ada di sana itu bisa membawa orang menjadi antek. Kita nyontoh orang yang di desa-desa itu aja, yang di pelosok-pelosok, semuanya damai, nggak ada seperti yang di kota-kota besar itu begini begitu. Cuman orang-orang kecil aja diperalat itu. Ya, maka dari situ Gus Mustaqim pesan untuk saudaraku dari Sabang sampai Merauke, saudaraku yang kena musibah, mudah-mudahan ditambahkan keluarganya sama yang Maha Kuasa, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa mari kita semuanya mengucapkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Perjumpaan kita bisa kita sambung di waktu yang lain karena waktunya sudah malam ini. Dan semuanya kita diberi ketabahan iman Islam sama yang Maha Kuasa, diberi rezeki yang lancar, barokah, diberi keturunan anak yang soleh dan solihah, dan dimurahkan rezeki sama yang Maha Kuasa, diselamatkan dari segala bencana apapun dan tidak kekurangan suatu apapun sama yang Maha Kuasa. Salam rahayu untuk saudaraku baik yang muslim maupun non muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.